Secara tegas Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras khamr. Keharaman khamr ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak. Sore Bu. Gimana kabar kalian? Sehat Bu. Baik. Ya, semoga sehat selalu. Iya, di sini sebelum memulai pelajaran, mari berdoa bersama, nggih. Nggih. Mau diwakilkan oleh monggo Mas Ega, bisa diwakili untuk membaca doa bersamanya. Ya Bu. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Hari ini pada masuk semua kan? Masuk Bu. Hadir semua ya? Ya. Mas Ega hadir. Mbak Anissa hadir. Oke. Di sini saya akan membacakan tujuan pembelajarannya ya. Oh, kita pertemuan hari ini yaitu membahas tentang materi bab kedua, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tujuan pembelajaran yang itu satu, mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dua, mengidentifikasi contoh judi dengan benar, mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil naklis tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ya, di sini kalian tahu kan judi, minuman keras. Maaf, Ibu Guru juga lupa untuk memberi suatu contoh gambar tentang judi, minuman keras, dan pertengkaran. Di sini kita langsung dalam pembelajaran ya. Secara tegas Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras khamr. Keharaman khamr ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut, yaitu Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu musyrikin khamrun wa kullu musyrikin haramun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Yaitu, wahai anak yang soleh, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Yang meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Khair insyaallah. Jadi, generasi muda, penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan sangat dilarang. Meskipun dalam ayat ini disebut bahwa larangan membunuh itu ditunjukkan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah. Maka di dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia.
Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Jadi, minuman keras ini sangat haram ya, anak-anak. Jadi jangan kalian contoh, jangan sekali-kali kalian mencoba untuk minum, karena itu haram hukumnya. Dapat membuat akal kita rusak. Jadi tidak konsen seperti belajar. Dan seperti itu. Di sini juga ada ayat yang menjelaskan tentang khamr, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu alai la'allakum taflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Dengan Surah Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, Innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal ba'du. Yaitu artinya sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 9. Ini menghindari minuman keras. Menghindari yaitu dengan memahami minuman keras dan sejenisnya, serta akibat buruk bahaya yang ditimbulkannya. Nah, bahaya yang buruk ditimbulkan yang bakal timbul itu seperti hilang akal, terus lupa akan kegiatan apa kita gitu, lupa ingatan gitu secara tidak langsung. Dan seakan-akan dia kalau punya duit itu menghambur-hamburkan supaya bagaimana caranya harus minum terus. Karena itu semacam kecanduan seperti narkoba. Kecanduan. Yaitu kedua, meningkatkan komitmen dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita supaya dijauhkan dari hal-hal buruk, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar tidak terjerumus hal yang buruk itu tadi. Menghindari pertengkaran. Dengan menghindari pertengkaran, kita harus memperkuat iman kepada Allah SWT. Membiasakan untuk segera meminta maaf jika melakukan kesalahan kepada orang lain dan mudah memaafkan orang lain. Memupuk semangat kebersamaan dan toleransi. Menyadari bahwa manusia mempunyai hak dan martabat yang sama. Berusaha untuk mengoreksi kekurangan dan kesalahannya sendiri. Jadi, kalau bersama teman, kalau ada suatu masalah, kalian jangan langsung sedikit-dikit egois. Tanyakan dulu masalahnya apa, bagaimana cara masalah itu bisa hilang, bisa selesai. Kalau kalian tidak bisa melerai masalah itu tadi, bisa tanyakan kepada guru atau cerita kepada guru, gitu ya. Iya, Bu. Yang ketiga, menghindari judi. Judi itu gak boleh ya. Iya. Menghindari judi yaitu satu, menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari judi. Dua, berusaha rezeki halal dan orang akan pemberian Allah SWT. Jadi kita kalau mempunyai duit itu harus bagaimanapun itu yang kita kerjakan harus halal, gak boleh dari barang halal, haram seperti judi. Terus ketiga, senantiasa beristighfar dan memohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus perjudian. 4, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada pencipta. Di sini ada hukuman bacaan qalqalah. Tahu bacaan qalqalah kan?
pernah ngaji kan? Iya Bu, pernah. Nah, apa yang kalian tahu tentang qalqalah? Mungkin ada yang bisa menjawab. Qalqalah itu bacaan lafaz dalam Al-Quran. Iya, betul. Nah, qalqalah itu secara bahasa berarti memantul. Secara istilah, qalqalah adalah sebutan untuk Qalqalah. hukum bacaan dari bunyi memantul beberapa Kotok huruf batok jam. hijaiyah Kotok yang baca. mati atau dibaca mati. Iya Nah, Bu. ada yang bisa menyebut huruf qalqalah ada berapa? Ada 5 Bu. Boleh disebutkan ada berapa apa saja? Qaf, Ya, terus. to, Ya, ba, ya, ja, ya, da. ya, pinter. Ye. Qalqalah terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Tahu arti sugro itu apa? Sugro. Sugro Kecil. itu apa? Nggak tahu Bu. Nah, sugro itu artinya kecil dalam Bener, bahasa Mang. Arab. Kalau kubro itu besar. Anjay. Qalqalah sugro yaitu kecil atau ringan, bunyi memantul yang terjadi saat huruf qalqalah berharokat sukun. Qalqalah kubro yaitu bunyi memantul yang terjadi saat huruf qalqalah berharokat hidup tetapi dibaca mati karena waqaf. Cara membaca qalqalah kubro adalah memantul berat atau berhenti sejenak. Hak. Nah, bisa dibaca Hega contoh hukum bacaan qalqalah sugronya. Contoh hukum bacaan qalqalah sugro. Ya. Liyaj'ala. Nah, kata qalqalah sugronya di mana contohnya? Di liyaj'ala. Di jim. Ya, jim bertemu dengan Liyaj'ala. Ain. pun bertemu dengan huruf Ain. Ain. yaitu yang kedua kebalikum. Mbak, huruf sukun bertemu dengan harokat hidup ya. Ya. Huruf sebelumnya. Contoh hukum bacaan qalqalah kubro. Coba Adik Nisa dibaca. Hirab bil falak. Kufuwan ahad. Ya, sekian pembelajaran dari saya. Mohon maaf Ibu sangat bingung karena Menyimpulkan dulu, Bu. Simpulkan Bu. Menyimpulkan dulu. Penyimpulan. Ya, Rangkuman. ini akan Ibu simpulkan ya, sebentar. Ya. Ya, simpulan dari materi hari ini yaitu segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Meminum khamar adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5 yaitu apa tadi? Qaf. Baju di toko. Oh, Baju di toko. iya betul. Enggak gitu juga, itu huruf Jim kof Bu. Baik, Mas Hega nggak baik ya gitu ya. Yes, siap Bu. Qalqalah ada Maaf. 2 macam, yaitu apa tadi? Qalqalah. Sugro dan kubro. Nah, betul. Suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat Sukun. ya. Suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Ya. Sekian pembelajaran materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa semangat untuk belajar. Oh ya, tugas yang akan Ibu berikan pada kalian, tolong dibuka buku masing-masing. Kerjakan pilihan ganda dan esai pada halaman 31 sampai halaman 34. Oke, Bu. Nah, dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Ya. Oke, Bu. Ya Bu. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini.
Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma Allahumma inni inni istaudi'uka istaudi'uka ma'allamtanihi ma'allam tanihi fardudhu ilayya fardudni ilayya inda hajati inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini untuk yang pertama persiapan sarana pembelajaran, 2 mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, 2 3 menghubungkan dengan pelajaran yang lalu. Belum ya? Ya, gak ada emang. Betul. Tadi belum menghubungkan dengan pelajaran yang lalu. Ya, Bu. Ya Oh, iya, belum. Liv. Menghubungkan materi dengan lingkungan sehari-hari. Belum. Iya, gak ada. Propos. Udah kayaknya tadi. Kemudian memotivasi siswa. Tadi memotivasi ya? Ya, Yang motivasi penuh- apa? Nggak tahu motivasinya. Enggak. Kobongan. Enggak ya, ini yang bukan motivasi. Motivasi enggak, kalau lingkungan tadi lingkungan sehari iya kayaknya. Iya, lingkungan sehari-hari. Terus kegiatan inti, menguasai materi pelajaran dengan baik, 2 Masuk. materi yang dibahas dengan indikator, 2 Masuk. berperan sebagai indikator, 2 mengajukan Masuk. pertanyaan pada siswa, 2 memberi waktu tunggu pada siswa untuk menjawab pertanyaan. Tadi iya ya, Iya, iya. Ya Bu. Iya. Ya Bu. memberi kesempatan siswa untuk bertanya, 2 menguasai alat dan bahan peraga, 2 memberikan bimbingan pada kegiatan proses pembelajaran, 2 kejelasan penyajian, 2 memberi contoh konkret dalam kejadian yang ada dalam kehidupan sesuai dengan yang diperagakan, 2 Apa? Beri contoh konkret dalam kejadian yang ada dalam kehidupan sesuai dengan yang diperagakan. Yang minuman keras tadi tuh loh. Aku yang Oh iya, yang kegiatan inti ada. Kalau yang di pendahuluan tadi nggak ada, yang di pendahuluan lingkungan sehari-hari tadi berarti nggak ada. Balik berarti. ada ya? Adanya yang di ini kegiatan inti berarti. Kebalik. Kebalik. Nggak ada lah. Yang atas nggak ada. Memberikan motivasi dan penguatan. 1 Kuat toh. Penguatan toh, Bang. motivasi aja ya. Penguatan dari materinya belum. Oh, kebalik berarti. Oke. Terus untuk membimbing siswa menyimpulkan materi, 2 Meluncur. 2 mengaitkan materi dengan pelajaran yang akan datang, belum ya? Belum. Ya, Nggak. Ya, belum. Beri tugas pada siswa, 2 mengadakan evaluasi. Tadi Belum. Tapi belum. ya Pak,